kampus kita ada rumor soal hal-hal serem Pak, mitos-mitos gitu, soal ada hantu dan lain-lain. Bapak selama kerja di sini merasain nggak sih hal-hal itu? Di sini Oke, perkenalan dulu Bapak. Bapak siapa? nama saya Bapak Asep Holil Rusdiana, Oke, terus umur berapa? umur 53 tahun. Oke, di kampus kita ini Bapak bekerja sebagai apa? Saya sebagai staf perkuliahan. Oke, staf perkuliahan itu ngapain ya Pak biasanya Pak? Staf perkuliahan itu biasa nyiapin absensi, nyiapin air minum, nyiapin kelas, nyiapin peralatan segala macem. Tapi kadang-kadang saya suka membantu dari bidang akademik, koreksi jadwal, cari kuliah pengganti, koreksi jadwal ujian, koreksi jadwal kuliah, begitu. Oke. Dan lain-lainnya lah. Udah berapa lama Bapak ada di posisi ini? Saya semenjak tahun 90, dari awal saya. Tahun 90. Betul. Wah. Nah, dari 90. Sangat luar biasa ya. Luar biasa sekali. Berarti Bapak adalah orang pertama yang kerja di bidang ini atau udah ada sebelumnya orang? Sebelumnya Pak Sucipto almarhum. Udah ada. Dia baru 5 tahun saya gantiin posisi dia. Oh gitu. Berarti Bapak sempat merasakan jadi junior di sini ya? Betul. Nah, Pak, cerita sedikit ketika waktu masih baru-baru di sini. Waktu masih baru-baru di sini ya, saya kan di sini dulu kan nggak punya saudara Jakarta ya. Akhirnya saya ngontrak. Terus kadang-kadang kan zaman dulu kan gaji juga kecil ya. Gaji pendapatan sebulan cuma 100.000. 100.000 bahkan untuk ngontrak, untuk makan. Waktu emang harga mie aja dulu baru 500 perak ya. Oh, murah. Harganya iya. Kadang-kadang saya bukannya bawa gaji pulang ke rumah, malah dari rumah saya pulang ke Jakarta. Untuk nombok-nombok gitu. Itu hal yang uniknya ya zaman dulu ya. Yeah. Itu perjuangan saya di sini gitu, Pak. Selama Bapak di Jakarta nih, apakah langsung dari Jakarta langsung kerja di sini atau ada kerja lain sebelumnya? Sebelumnya saya dulu di Lampung. Oh. Waktu pokoknya 2 tahun di Lampung, saya kerja di Bank Eksim tapi sebagai pengadaan barang kebersihan. Oh. Nah, kebetulan saya anak satu-satunya, saya suruh pulang sama orang tua. Akhirnya saya pulang ke Rangkas Bitung, ke kampung saya sendiri, akhirnya cari kerjaan ke Jakarta, akhirnya bisa masuk di, kalau dulu kan sekolah tinggi sekolah tinggi Grafika Trisakti ya, Yeah. TGT disebutnya ya. Saya kerja di situ. Oh gitu. Waktu tahun 90. Oh, 90. Waktu Bapak ngelamar di sini, apakah Bapak langsung lihat datang merasa bahwa oh kayaknya ada lowongan atau dapat pemberitahuan dari sini? Kebetulan saya punya teman, emang teman itu pas yang anaknya itu sebagai direktur. Dulu waktu di Lampung kita sama-sama. Oh jadi dapat lowongan kerja di sini karena ada, iya betul. Ada teman. Terus selama Bapak bekerja di sini, kira-kira ada nggak sih hal-hal unik gitu, seru atau lucu gitu? Hal unik bagi saya itu ada temen almarhum Pak Cipto, dia ngeganti kunci sekretariat tanpa bilang sama saya. Pas saya mau pulang, udah malam mungkin jam 9-an ya, sekretariat itu nggak bisa dikunci, saya bingung. Akhirnya saya kunci itu saya bawa ke tukang kunci, ke Roxy. Tukang, Pak ini pasti dikunci enggak Pak, ini 100% nggak diganti, saya bilang. Sampai saya bertengkar dengan tukang kunci, akhirnya saya bongkar kunci itu dibawa, nggak taunya pagi-pagi benar. Sama Pak Cipto diganti nggak bilang sama saya. Itu hal yang unik. Terus yang kedua yang unik, dulu itu pimpinannya kan namanya Pak Sutiono ya, sangat luar biasa. Jadi kalau mau masuk kuliah itu mahasiswa baris absennya. Jadi saya bukan ngelayanin dosen lain, tapi ngelayanin wakil direktur itu. Berarti Bapak waktu ketika ngelayanin wakil direktur itu, Bapak ikut bantu absensi juga itu? Betul, itu udah urusan saya gitu lah. Di kampus kita ada rumor soal hal-hal serem Pak, mitos-mitos gitu, soal ada hantu dan lain-lain. Bapak selama kerja di sini merasain nggak sih hal-hal itu? Di sini saya nggak pernah. Di sini kan kita pindah tahun 93 ya, yang dulu masih di bawah masih ATGT namanya ya. Tapi saya nggak pernah. Tapi kalau dari cerita anak-anak sih bilang ke kita,
ada yang di atas, ada yang gini, ada yang gitu, ada yang gitu. Tapi saya alhamdulillah Belum pernah. nggak pernah saya. Oh, oke. Nggak pernah ngelihat apapun itu, bentuk apapun nggak pernah. Dosen pun malah bilang ke saya, Pak, saya di lantai 3 tuh kemarin mau dinding saya ngeliat genderuwo kayak gitu. Akhirnya dosen itu nggak masuk dia. Takut. Iya, nggak masuk. Saya sakit dia katanya. Ngeliat matanya merah, itu ya berbulu. Terus anak-anak dua ada 97 juga ngelihat katanya ada matanya ada pocong atau nggak tahu di kaca dikira bayangan temennya, nggak taunya bukan bayangan temennya. Tapi saya alhamdulillah nggak pernah saya. Iya. Selama berarti Bapak dari tahun 9 Dari 90 sampai sekarang berarti udah hampir 30 tahun lah. iya 30 tahun. 30 tahun. Wah, Sudah dapat title sepuh. iya. Berarti masih bujangan udah kerja di sini ya, Pak? Betul, masih bujang masih kerja sih. Terus selama bekerja di sini berarti udah banyak dong tipe-tipe mahasiswa yang udah Bapak hadapin gitu. Betul. Bisa cerita sedikit Pak, mahasiswa di sini tipikalnya kayak gimana? Macam-macam sih ya ketika mahasiswa itu ya. Ada yang paling teringat sama Bapak gitu, Berkesan. Iya. yang terkesan sama saya itu apa ya? Saya sulit untuk menggambarin ya, tapi gini aja deh. Saya maksudnya gini, ada yang kuliahnya itu dia rajin, ada yang enggak gitu kan. Terus kadang-kadang kalau dosennya nggak masuk dia seneng, kalau dosennya masuk terus dia seneng. Kadang-kadang saya sering konsultasi ke anak-anak, sering ngasih tahu ke anak-anak, kamu itu di sini sangat bersyukur bisa kuliah. Saya bilang kan orang-orang pengen kuliah sangat sulit, ya kan. Kamu disyukurin, kamu sabar tanggung jawab ke diri kamu sendiri, jangan terbawa arus orang lain. Karena kehidupan kamu nanti nggak dibawa sama kakak kamu, nggak dibawa adik kamu, nggak dibawa orang tua kamu akan ngurus sendiri. Saya bilang gitu. Itu suatu kebanggaan orang tua kamu harus bisa bawa dan menunjukkan jadi diri kamu. Itu yang saya senang. Karena kenapa saya kalau di sini itu kamu udah anak saya di kampus itu, makanya itu berani saya ngomongin itu, jangan kamu ambil hati ya gitu. Kita dapat desas-desus kalau Bapak akan pensiun di tahun kita lulus di 2020 berarti. 2020. Untuk pensiunnya mungkin masih sekitar 2-3 tahun lagi. Oh, 2-3 tahun lagi. Tapi mudah-mudahan sih pimpinan masih bisa mempergunakan tenaga kita untuk dihonorer, saya kira masalah. Karena anak-anak maupun dosen bilang Bapak kalau bisa jangan pensiun dulu, karena kami masih memerlukan sosok Bapak di sini. Jadi itu termasuk dosen. Itu hoax atau benar, Pak? Benar itu. Oh benar, tapi benar. diperpanjang. Iya, perlu diperpanjang. Maksudnya kalau Bapak pensiun tunggu kami dulu deh. Oh gitu. Okay. Sebelum kami pensiun Bapak yang pensiun dulu. Oh gitu. Jadi kayak kontraknya tuh sebenarnya emang tahun depan, tapi ya kalau pimpinan masih berkenan untuk membutuhkan tenaga saya masih siap. Karena saya juga masih senang sih ke anak-anak. Woi, 30 kerjanya. Bapak selama 30 tahun kerja di sini pasti banyak dong suka dukanya gitu. Nah, kira-kira sukanya apa, dukanya apa, Pak? Kalau mungkin kebanyakan sukanya kali ya daripada dukanya. Kalau dari dukanya itu mungkin kadang-kadang ya itulah kalau menghadapin anak-anak aja sih gitu. Ada anak-anak yang agak ya, tapi sama kita alhamdulillah sih anak-anak maksudnya masih ngargain kita. Kalau kita diomongin dia masih bisa nurut gitu. Usaha kita masih kita nasihati. Karena kadang-kadang kalau ada yang kurang ini saya panggil, dibawa ke ruang dosen. Kenapa kamu nggak ini, nggak kuliah, alasannya apa? Nanti saya kalau kamu masalah gini-gini nanti saya akan bantu, itu sebelum saya ajukan ke pimpinan. Oh gitu. Tapi karena saya yang punya yang tahu karakter anak-anak itu kan saya. Dari sekian banyak suka yang Bapak ceritakan, yang paling the best sukanya itu ada nggak sih, Pak? Maksudnya kan karena banyak sukanya jadi pasti ada yang wah kayaknya bikin Bapak terharu gitu atau gimana gitu? Ya, yang bikin terharu itu kadang-kadang kalau dari gini wisuda. Kadang-kadang anak-anak kita udah di wisuda, saya kadang-kadang suka nangis, meneteskan air mata. Karena saya terharu, merasa terbangga gitu kan, merasa bangga karena saya apapun yang terjadi saya ngurus dari awal. Oh iya benar. Jadi dari awal ke anak-anak kan. Menemani ya. Iya, yang salah saya tegur, ya kan. Yang dia baik saya support. Sebagai contoh gitu. Saya gitu. Berarti katanya udah kayak bapak sama anak sendiri ya? Iya, saya bilang tadi. Karena saya kalau ke anak-anak saya panggil dulu, saya nggak langsung gambarin, saya panggil dulu. Saya kasih nasihat, bla bla bla. Tapi kadang-kadang anak yang sudah terlalu jauh baru dia ngomong, kenapa saya baru ketemu bapak hari ini ya? Yes. Ada sedikit
penyesalan Ya, pasti penyesalan. kemana sosok bapak selama ini Bilang, gitu. Apakah pasti bapak saya? Nah, gitu. Karena kan kadang-kadang anak-anak juga dia belum tentu dekat sama keluarganya. Benar. Ada SOP kayak gitu saya panggil. Saya bilang kamu jangan dipermasalahkan dalam keluarga. Kamu harus menunjukkan jati diri kamu. Saya tanpa kamu gini sampai bisa jadi sarjana. Itu jadi kebanggaan kamu kan. Iya. Gitu kan. Berarti nanti bakal sedih banget ya Pak pas ketika Deden lulus terus sudah nggak bareng bapak lagi di kampus gitu kan? Ya kalau anak kan mungkin tiap hari itu. Di Kan rumah justru, kan kita justru yang saya bilang yang si bangga itu yang anak-anak luar itu Oh. justru kan. Kalau anak kita tiap hari ketemu. Iya. Saya terus terang aja kalau lagi sudah anak dipanggil yang terbaik, saya akan netes air mata gitu. Karena saya merasa bangga. Gitu. Siapapun itu ya? Siapapun itu. Saya itu. Oke, mungkin pesan-pesan terakhir untuk teman-teman buat yang mahasiswa-mahasiswa lain, baik yang seangkatan sama Deden atau di atas atau di bawah, mungkin Bapak bisa sampaikan pesan-pesannya. Pesan-pesan dari saya gini sebagai orang tua ya, kayak kalian sebagai mahasiswa kan itu suatu kebanggaan orang tua kamu ya. Orang tua kamu tidak bisa ngasih harta kekayaan, dia hanya bisa ngasih support untuk pendidikan kuliah gitu ya. Itu suatu kebanggaan orang tuanya. Makanya maksud saya itu dia harus menunjukkan jati diri dia, jangan terbawa arus sama yang sana sama yang sini, omongan sana omongan sini. Gua niat kuliah, dia nyari ilmu, gua harus lulus, gua kerja dengan baik. Apalagi zaman sekarang cari kerjaan sangat sulit gitu. Itu yang terapkan saya ke anak-anak itu ya. Semoga anak-anak jadi bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri gitu. Jangan terbawa arus sana sini. Oh dia niatnya sini kerja, kuliah yang benar. lulus Dia lulus, lihat yang baik, nilai yang bagus, gitu. Itu pesan-pesan saya sih. Kadang-kadang suruh nongkrong, silakan aja nongkrong, tapi kewajiban kita kuliah. Karena kenapa? Kalau kita ngulang-ngulang kan waktu juga, orang tua ngasih ongkos juga kan lumayan gitu kan. Yeah. Tapi kalau kita lulus dengan tepat waktu, ya kan, lumayan. Waktu kurang, ongkos orang tua ngasih ke kita juga kurang kan. Coba kalau kita turun 3 tahun, bisa 5 tahun kan lumayan. Waktunya kita dipakai hanya untuk kuliah nggak serius gitu kan. Terus uang saku juga dari orang tua kan ngasih, terus kapan lulus ngelunak gitu. Belum tentu kita tahu anak orang tua kita ngasih duit dengan gampang dapatnya kan. Siapa tahu dia nggak dapat ngutang sini sana sini. Itu yang kita harus, orang anak itu harus mengerti di situ. Hargai usaha orang tua lah ya. Iya, hargailah orang tua itu. Gitu. Makanya kalau bisa saya katakan anak, janganlah terbawa arus sana sini. Pokoknya gimana kuliah, gua mengungkapkan orang tua gua pengen hidup yang benar, yang layak untuk menurunkan generasi anak-anak gua. Oke. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih Pak Asep atas waktunya. Tepuk tangan untuk Pak Asep. Wawancara lagi.